Selamat malam Ibu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul tentang wajib ketan. Sebelum saya melanjutkan kepada pembahasan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama lengkap saya Franciscus Mado, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 3 UTS Kewirausahaan. Baik, saya langsung kepada poin yang pertama. Latar belakang. Pada bagian ini menjelaskan wajib ketan merupakan makanan yang berasal dari Indonesia. Wajib ketan adalah salah satu makanan khas Indonesia yang sering digunakan sebagai snack atau makanan ringan. Mungkin karena dilihat dari kandungan nutrisi dan proses pembuatannya sederhana. Pada poin yang ke-B, yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah ini menjelaskan bagaimana proses pembuatan wajib ketan. Yang kedua, bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan wajib ketan. Yang ketiga, kegunaan dan nilai filosofi apa dalam wajib ketan tersebut. Visi dan misi. Visi yang saya gunakan visi saya itu menciptakan sebuah usaha unggul dan berkualitas. Misi memberikan kualitas yang terbaik, dan kedua, memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuan saya membuat proposal ini yaitu yang pertama, menjelaskan proses pembuatan wajib ketan. Yang kedua, untuk mengetahui alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan wajib ketan tersebut. Yang ketiga, kegunaan dan nilai filosofi apa yang terkandung di dalam wajib ketan tersebut. Manfaat usaha wajib ketan ini yaitu yang pertama, membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, sebagai bahan rujukan bagi pengusaha yang berminat dalam usaha pembuatan wajib ketan tersebut. Yang ketiga, sebagai bahan untuk memenuhi nilai UTS kewirausahaan. Profil organisasi. Nama perusahaan yaitu PT Wajib Ketan. Pemilik perusahaan yaitu saya sendiri, Franciscus Mado. Saya sendiri. Produk yang saya jual kue wajib ketan. Jenis usaha usaha dagang. Alamat yaitu Jalan Tenas Adonara. Struktur organisasi. Struktur organisasi penanggung jawab yaitu saya sendiri. Sekretaris Kakak Yanti, bendahara Ade Ima, bagian-bagian penjual Ade Joy dan kawan-kawannya. Analis bisnis. Produk yang saya jual yaitu wajib ketan, aneka rasa produk. Aneka rasa produk yaitu dari beras ketan putih dan beras ketan merah. Analis aspek finansial. Yaitu pertama, bahan untuk pembuatan wajib ketan. Yang pertama, beras ketan itu sendiri. Yang kedua, gula merah, kelapa, gula pasir, daun pandan, air dan garam. Alat yang digunakan, yang pertama, wajan, sendok goreng, pisau, baskom, dulang, ngandang. Cara pembuatannya cukup sederhana. Yang pertama, cuci terlebih dahulu beras ketan hingga bersih, lalu rendam beras ketan yang sudah cuci itu selama kurang lebih 2 jam. Yang kedua, kukus beras ketan yang sudah direndam selama 20 menit hingga beras ketan mengembang. Siramkan air panas biar hingga meresap. Yang ketiga, rebus santan kelapa, daun pandan dan gula merah sampai mendidih. Kemudian masukkan beras ketan yang sudah dikukus mengembang itu, aduk hingga tercampur rata dan mengental, dan tambahkan sedikit garam. Kemudian siap loyang, oleskan minyak goreng sedikit dan alasi daun pisang. Masukkan wajib ketan yang sudah matang ke dalam loyang tersebut. Tunggu dingin
lalu potong sesuai dengan selera yang kita milih, selera Anda. Kemudian wajik ketan siap disajikan. Dalam aspek finansial, harga bahan bakunya yaitu beras ketan 2 kg, kelapa 2 buah, gula merah 6 lempe, gula pasir 1 kg, minyak tanah 2 liter, dan lain-lainnya. Jadi total biaya yang dikeluarkan 75.000. Harga jual 1.500 per potong. Jadi jumlah potongan wajik ketan semuanya itu 75 potong. Jadi 75 kali 1.500, 112.500. Cara untuk menghitung laba rugi yaitu laba harga jual kurang modal. Jadi harga jumlah harga jual semuanya 112.500 dikurangi biaya operasional 75.000. Jadi labanya 75.500. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis pasar dan target pasar yaitu pasar Awarang dan sekitarnya. Yang kedua, persaingan. Dalam persaingan proses penjualan terjadi persaingan lebih dari satu usaha. Contoh, ada yang jual lebih dari berbagai macam kue. Sasaran pembeli yaitu kalangan masyarakat di sekolah terdekat. Yang B, yang kedua, strategi pemasaran. Saya menggunakan 2 strategi. Yang pertama, menggunakan media sosial seperti WA, Facebook, dan media sosial lainnya. Yang kedua, lewat perantara teman dekat, keluarga, kenalan dalam mensosialisasikan produk wajik ketan ini. Perencanaan bisnis. Metode pelaksanaan program pengumpulan data. Pengumpulan data ini saya menggunakan 2 metode, yaitu pertama metode data angket, yang kedua metode dokumentasi. Yang kedua, survei bahan baku dengan dilakukan 2 cara. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Yang kedua, harga bahan baku itu sendiri. Harga bahan baku dari setiap bahan baku itu harganya terjangkau. Sosialisasikan kepada masyarakat. Saya mempromosikan wajik ketan dengan aneka rasa dari wajik ketan tersebut. Yang keempat, penjualan atau pemasaran. Penjualan dilakukan dalam beberapa kelompok. Yang ke-B, perencanaan usaha. Perencanaan usaha ini ada 3, yaitu pertama, jangka panjang. Usaha ini akan terdiri dari berbagai jenis usaha lainnya. Yang kedua, jangka pendek. Usaha ini dilaksanakan dalam acara tertentu, misalnya acara hajatan. Yang terakhir, jangka menengah. Usaha ini berkaitan dengan makanan. Ini akan selalu dicari oleh semua orang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Wajik ketan adalah salah satu makanan khas Indonesia yang sering digunakan sebagai snack atau makanan ringan karena mungkin dilihat dari kandungan nutrisi dan proses pembuatannya sederhana. Yang kedua, menjadi sasaran utama penjual adalah masyarakat Adenara dan sekitarnya. Saran saya, yang pertama, dari aspek pemasaran, diharapkan dicantumkan label harga pada kemasan dan komposisi. Yang kedua, dari aspek keuangan, usaha wajik ketan ini diharapkan dicatat secara rinci mengenai laporan keuangan terkait biaya-biaya produksi serta keuntungan kerugian dari usaha yang dilaksanakan. Mungkin saya tidak mencantumkan biaya-biayanya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.